Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Dina Nur Fitriani sebagai personal analis trading di DigiMax. Kali ini aku mau sharing tentang 3 EMA ya, teknik yang biasa aku pakai gitu. Karena banyak banget yang pengen belajar juga gitu kan ya, gimana sih cara transaksi entry posisi gitu kan menggunakan 3 EMA gitu kan ya, 3 exponential moving average. Jadi di sini aku udah pakai moving average ya, exponential moving average, yaitu periodenya itu 8, 21 dan juga 125. Nah ya, masih banyak yang bingung gitu kan ya, gimana sih cara entry-nya gitu kan, terus juga gimana sih cara membacanya gitu kan ya. Padahal yang namanya 3MA ini tuh sebetulnya mudah banget, mudah dipahami. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula gitu kan ya, masih belajar untuk tradingnya, sebetulnya pakai 3MA ini cocok banget gitu. Nah, di sini ada 3MA ya. Jadi sedikit mungkin aku jelasin juga. Moving average itu sendiri itu kan mencari pergerakan rata-rata harga ya. Jadi si pergerakannya ini, si MA-nya ini, pergerakan si MA-nya ini itu berdasarkan pergerakan rata-rata harga gitu kan ya. Nah, ketika misalkan MA8 gitu kan ya, nah MA8 itu berarti pergerakan rata-rata 8 candle sebelumnya, 21 berarti pergerakan rata-rata 21 candle sebelumnya, 125 berarti 125 candle sebelumnya gitu. Jadi makanya setiap periodenya itu pasti beda-beda. Walaupun pakainya masih tetap MA gitu ya, tapi si MA-nya ini tuh beda-beda, ada yang seperti ini gitu kan ya, ada yang seperti ini gitu kan, ini beda-beda. Nah, kenapa pakainya 3? Nah, karena ini tuh untuk fungsinya yang kalau misalkan MA8 dan juga MA21 ini tuh untuk melihat kapan kita open posisi buy ataupun sell. Nah, untuk yang MA125-nya ini khusus untuk kita melihat tren besarnya tuh seperti apa kayak gitu kan ya. Jadi si MA ini tuh fungsinya sebetulnya untuk selain untuk mencari entry posisi, open posisi buy atau sell, atau misalkan kita exit posisinya juga, kita juga bisa menentukan arah tren dan juga menentukan arah support resisten kayak gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk rules-nya sebetulnya ada 2 ya untuk 3MA ini tuh. Yang pertama, cross MA atau tunggu yang namanya persilangan antara MA8 dan juga MA21. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ini di sini, ini udah ada yang namanya cross MA. Nah, setelah ada cross MA, ini tuh belum waktunya untuk entry posisi. Banyak yang salah kaprah ya ketika udah terjadi cross atau persilangan MA gitu kan ya, teman-teman udah langsung open posisi buy ataupun sell. Nah, ini salah sebetulnya. Karena kita harus menunggu yang namanya rules yang kedua gitu kan ya. Rules kedua itu adalah candle konfirmasi. Jadi yang pertama itu adalah cross MA, yang kedua kita harus menunggu candle konfirmasi. Candle konfirmasi itu seperti apa? Candle yaitu candle yang melepaskan diri dari MA-nya atau menjauh dari MA-nya. Kalau misalkan si candle konfirmasinya ini tuh berada di atas MA, berarti kita bisa ambil posisi buy. Sedangkan kalau misalkan candle konfirmasinya itu berada di bawah MA, berarti kita bisa ambil posisi sell kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kan sudah ada yang namanya cross MA gitu kan ya. Nah, ini kita bisa lihat candle konfirmasinya itu berada di mana gitu kan. Ternyata di sini ini candle konfirmasinya itu ada di atas ya. Nah, ini candlenya berada di atas dan sudah menjauh dari MA-nya. Nah, berarti di sini kita bisa ambil posisi buy. Buy TP-nya bisa teman-teman sesuaikan, TPSL-nya itu bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri ya. Biasanya sih kalau saya pribadi, kalau aku pribadi itu biasanya 1:1. Apa namanya, bisa misalkan 50 pips atau 50 pips gitu kan ya, atau misalkan teman-teman tergantung misalkan siap untuk kena SL-nya atau ruginya itu di berapa kayak gitu, itu bisa disesuaikan dengan teman-temannya, strategi plan-nya teman-teman kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa ambil posisi buy karena si candle konfirmasinya itu sudah berada di atas MA kayak gitu. Nah, ini kita bisa ambil posisi buy. Target TP-nya biasanya aku 5 poin, SL 5 poin kayak gitu kan ya.
tapi bisa juga di area support ataupun resistennya kayak gitu kan ya. Ini bisa ditaruh di area resistennya. Resistennya di mana? Di MA-nya. Nah, jadi makanya kenapa kan tadi aku bilang ya di awal bahwa si MA ini selain kita bisa sebagai entry posisi ataupun exit posisi, kita juga bisa menentukan support dan resisten ya. Dan ini kita bisa tentukan support resistennya. Dan ini resistennya di sini ya, di si MA 125 kayak gitu. MA 125-nya ini bisa dijadikan area resisten gitu. Supportnya bisa di mana? Di sini di bawah kan ya. Kayak gitu. Nah, jadi selama si MA-nya ini itu masih melebar kayak gitu kan, masih melebar terus masih masih melebar ya, nggak ada yang namanya mengerucut gitu kan ya. Nah, itu masih bisa kita ambil posisi gitu kan ya. Kalau misalkan melebarnya dia ke atas, berarti kita bisa ambil posisi buy. Kita tinggal tunggu aja candlenya itu menyentuh salah satu MA-nya gitu kan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ya, ini kan kita udah posisi buy nih di sini, terus kita ambil TP di sini misalkan gitu kan ya. Nah, kita bisa open posisi lagi ketika harganya nyentuh lagi ke MA gitu kan, seperti di sini. Nah, dari sini kita bisa ambil posisi buy lagi gitu kan ya, buy lagi, TP-nya ya disesuaikan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ngambil posisi selama dia itu si MA-nya masih dia melebar. Tapi kecuali kalau misalkan dia sudah mengerucut, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan kita ambil posisi sell kan ya, karena si candle konfirmasinya di bawah MA. Nah, ketika harganya mengerucut seperti ini, MA-nya mengerucut seperti ini, nah ini belum ada open posisi sell gitu kan ya, belum ada. Jadi kalau misalkan dia sideways itu nggak boleh, atau misalkan si harganya nyentuh di MA, kita nggak boleh open posisi gitu ya, dilarang. Nah, terkecuali kalau misalkan dia sudah melepaskan diri lagi gitu ya, seperti di sini. Ini kan bisa open posisi sell kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah mengerucut seperti ini ya si MA-nya. Nah, ini tidak boleh open posisi karena dia masih harganya berada di area MA. Nah, ini tidak boleh open posisi gitu. Takutnya terjadi yang namanya ganti arah gitu kan, ganti arah tren kayak gitu. Nah, jadi pokoknya si MA-nya ini adalah untuk melihat tren besarnya juga gitu ya, untuk kita open posisi gitu kan ya. Kalau misalkan si candle konfirmasi cross MA dan juga candle konfirmasinya udah ada, ya kita bisa open posisi gitu. Selama dia masih dalam seperti ini, masih melebar gitu kan ya, itu masih bisa open posisi sesuai dengan arahnya. Nah, kalau untuk yang MA 125 yang besarnya itu untuk melihat arah tren besarnya. Kalau misalkan si MA-nya itu MA 125-nya itu berada di bawah harga seperti ini, berarti ini termasuk trennya itu tren naik. Terkecuali kalau misalkan MA 125 itu berada di atas harga seperti ini. Nah, ini berarti trennya itu lagi turun kayak gitu. Nah, untuk emas ini menarik banget ya. Kemarin sempat adanya penurunan ya, setelah mencapai ATH barunya itu di 3.150-an gitu kan ya. Sekarang kemarin sempat turun lagi ke 2.960-an gitu kan ya. Itu lumayan lumayan dalam juga ya untuk koreksinya. Nah, emas ini sebetulnya masih ada peluang untuk naik gitu kan ya di tahun 2025 ini. Banyak berbagai faktor gitu kan ya. Aku tadi udah sempat rangkum juga ya. Emas ini tuh sebetulnya bisa meroket lagi gitu kan ya di tahun 2025 ini. Alasannya yang pertama adalah inflasi yang terus meningkat. Jika inflasinya itu melonjak lagi, emas itu bisa naik sebanyak 50% dari harga hari ini gitu kan ya, saat ini. Bisa mencapai ke 3.500, itu adalah target kenaikan emas gitu kan ya, prediksi kenaikan emas kayak gitu. Terus juga selain ada inflasi yang meningkat, yang kedua adalah konflik
geopolitik ya. Nah, konflik di Timur Tengah ini tuh semakin memanas juga ya. Kita bisa lihat juga berita-beritanya. Nah, ini juga bisa meningkatkan harga minyak gitu kan ya, harga minyak, dan pada akhirnya pada gilirannya ini juga bisa meningkatkan harga emas kayak gitu. Lalu apa yang ketiga, alasannya adalah permintaan emas sebagai aset safe haven gitu kan ya. Bank sentral di berbagai negara juga terus meningkatkan cadangan emas gitu kan ya. Dan ini tuh menunjukkan bahwa permintaan emas sebagai aset alternatif itu semakin kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah penguatan US dollar. Walaupun penguatan dolar ini tuh bisa melemahkan atau menurunkan harga emasnya dalam jangka pendeknya, tapi beberapa analis juga memprediksi bahwa harga emas itu bisa pulih juga ya, pulih sedikit ke harga 2.650-an dalam jangka pendeknya gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari jangka panjangnya, emas ini tuh masih bisa naik gitu kan ya. Bahkan banyak analis yang memprediksi ke harga 3.500-nya. Tapi bisa juga dalam jangka pendeknya itu bisa turun dulu gitu kan, atau ada pelemahan dulu ke 2.600-nya. Jadi kita teman-teman tetap tetap update fundamentalnya, tapi jangan lupakan teknikalnya, karena kita untuk open posisi, untuk entry posisi dan exit posisi kita membutuhkan yang namanya teknikal. Nah, saya pribadi menggunakan 3 MA yang tadi gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa dengan rules-nya. Yang tadi yang pertama adalah cross MA, yang kedua adalah candle konfirmasi itu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa bisa membantu dan juga mengembangkan bisnis tradingnya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Boleh buat teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut bisa komen di kolom komentar gitu kan ya, atau misalkan japri ke aku pribadi, boleh, nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar dapetin info-info menarik selanjutnya. Saya Dina pamit undur diri, see you!